Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku. Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir kapten basket itu. Tapi itu sudah lama sekali dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah kesatria pendiam sedang mempermainkanku? Cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Ku coba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan. Bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh, ya Tuhan. Apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh tidak, apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencannya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela. Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhentilah bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kau lebih baik dari ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku. Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, itu mengarah ke tempat Mary? Tak mungkin, ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah, jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang. Biar aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi. Dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blog kesatria pendiam sekarang, ya kan? Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula olahraga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dia. Dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary. Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham. Kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya, Mary membuat blog untuk satu tujuan, balas dendam pada Louis karena curang. Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat, tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilaiku yang bagus itu hasil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy, itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru. Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah, kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun, tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap 3 orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku.
Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini. Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya. Dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kamu membenciku? Tidak, Sandra. Bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya, mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah Ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboikot, dia menyerah dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary, tapi jauh di dalam hatinya dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan. Satu semester ini penuh dengan drama, ya kan? Phew, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak dua lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Hahaha.